Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo Bapak Ibu guru hebat. Saya Eka Yuliana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Pada video ini, saya akan menunjukkan aksi nyata saya, yaitu mendesiminasikan pemahaman saya terkait budaya positif pada modul 1.4. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan desiminasi ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Merak Blantung pada hari Jumat 7 Juni tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri 2 Merak Blantung. Adapun tujuan kegiatan desiminasi budaya positif yaitu 1. Melalui kegiatan diskusi bersama, peserta desiminasi mampu memahami budaya positif. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi bersama, peserta desiminasi mampu merefleksikan disiplin positif yang telah dilaksanakan selama ini. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama, peserta desiminasi membuat gambaran langkah apa yang akan dilakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Merak Blantung, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Merak Blantung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian Bapak Kepala Sekolah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 10. Jadi Bapak Ibu, ini adalah rangkaian tugas saya untuk memenuhi modul 1.4, yaitu aksi nyata dalam desiminasi budaya positif di sekolah atau di SD Negeri 2 Merak Blantung. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu nanti di dalam kegiatan ini, mohon partisipasi aktifnya agar dapat mendukung kegiatan saya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, capaian atau tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu nanti setelah kita memahami tentang budaya positif, diharapkan nanti kita dapat memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya, setelah ini diharapkan kita dapat menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif untuk mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah, kemudian yang terakhir, setelah kegiatan desiminasi ini, diharapkan kita dapat bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Oke, Bapak Ibu, supaya kita ini otak kita ini enggak sumpah ya bener ya, iya enggak tegang. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya, oke. Kita ice breaking, tangan diputar-putar Bapak Ibu ya. Yes.
silakan lucut, mainkan lucut. Berdiri dulu nih mereka. Iya, silakan berdiri Bapak Ibu. Kita refleksikan, otak kita ini harus butuh refreshing. Selanjutnya sebut healing. Oke, betul Bu Neneng. Silakan Bu Neneng dipimpin juga, Bu Neneng di depan Bu Neneng. Iya Bu Neneng. Kita berdua yang akan memimpin. Yang bersuara dengan Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Encok ya Bu ya. habis sarapannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Materi kita yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 pertanyaan tematik Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu, ini dijawab jujur di Bapak Ibu menurut pandangan Bapak Ibu sendiri. Artinya di sini tidak ada jawaban benar dan salah. Yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Saya ingin mendengar alasan dari Bu Neneng. Kenapa kok setuju? Silakan Bu Neneng. Ya baik, terima kasih Bu Eka. Untuk soal nomor 1 ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mengapa saya setuju? Karena menurut saya hukuman itu dapat memberikan efek jera sehingga anak tersebut tidak ingin melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Oke, baik, terima kasih Bu Neneng. Kemudian pertanyaan tematik yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, baik, saya minta tanggapan dari Bu Linda nih. Silakan Bu Linda, tanggapannya. Ya karena hukuman tadi
Baik, tujuan dari hukuman itu adalah menyadarkan kepada siswa agar dia tidak melakukan kesalahan untuk yang berikutnya. Jadi, kalau kita memberikan hukuman secara positif, itu bagus, seperti membaca, membersihkan halaman sekolah. Dan hukuman itu harusnya yang pertama itu memberikan efek jerah. Kedua, itu harus memberikan efek edukasi, mendidik. Dan yang ketiga itu jangan membuat anak malu, membuat peserta didik itu menjadi malu. Jadi kita harus benar-benar memberikan hukuman yang benar-benar positif dan memberikan edukasi. Oke. Baik, terima kasih Bu Linda, jawabannya BOW banget. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan pemantik, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Baik. Saya ingin tanggapan dari Bu Yati untuk pertanyaan pemantik yang ketiga ini. Silakan Bu Yati. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sangat setuju ya mereka ya untuk memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini penghargaan itu bukan hanya sekedar memberikan barang ke siswa, ya, bukan hadiah seperti itu. Jadi di sini penghargaan itu contohnya begini, ketika anak itu dia bisa menjawab dengan baik, misalnya benar di kelas, maka kita jangan cukup ya betul, jangan gitu. Kita kasih kata-kata yang bisa membuat dia itu justru bangga gitu. Kita sebut biar dia itu bangga di kelas, kemudian untuk juga bisa memotivasi juga dengan kawan-kawan yang lainnya. Sehingga kan begini, ketika anak itu benar, kemudian ada penghargaan atau dihargai, maka dia itu pasti akan untuk besoknya akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau misalnya ketika dia menjawab benar, kemudian kita hanya flag aja, biasa aja dengan jawaban dia, oh ya udah gitu kan. Mungkin dia berpikir gini, besok ya udah saya bahasa ngomong aja gitu. Kalau tidak ada bedanya dengan yang lain, gitu. Nggak ada kelebihannya. Mungkin itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yati. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapan dari beberapa pertanyaan pemantik. Berikutnya adalah nanti setelah selesai kegiatan diseminasi ini, saya penasaran nih apakah jawaban Bapak Ibu dari ketiga pemantik ini tetap sama atau ada jawaban yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan diseminasi pada hari ini ada 6 topik yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, dari 6 ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dari keenam konsep ini ada nggak yang kira-kira menurut Bapak Ibu asing? Ada nggak kira-kira Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu asing? Banyak ya. Contohnya apa? 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Itu sepertinya asing ya Bapak Ibu. Baik, itu selanjutnya ini ada perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya yang positif Bapak Ibu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya tidak ada tekanan di sini. Kemudian lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid.
Sekarang saya minta, jadi ini ada kegiatan yang namanya kegiatan kepala tangan. Sebelum kita masuk di topik teori kontrol, saya minta 2 orang yang dapat membantu saya untuk melakukan kegiatan kepala tangan. Ada yang bersedia? Oke, silakan Bu Neneng dan Bu Cut, silakan. Oke, baik Bu Neneng dan Bu Cut. Sedang berangkat. Jadi begini, ada A dan B. Jadi tentukan dulu, Bu Cut yang A atau Bu Neneng yang B. Oke, berarti saya B. Oke, Bu Neneng yang B. Sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Nah, ya. Menurut yang A ini siapa? Bu Cut. Menurut Bu Cut yang paling berharga untuk Bu Cut itu apa, Bu Cut? Emas ya, Bu Cut. Oke, silakan. Baik, silakan genggam emasnya Bu Cut dengan kuat tenaga. Memang masa. Iya, kalau itu berharga. Saya juga merebutnya itu agak semangat. Nah, oke, sudah digenggam Bu Cut. Baik, kemudian yang B, Bu Neneng ya, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Cut memberikan emas tersebut. Boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja yang kira-kira Bu Cut dapat membuka kepala tangannya. Oke, silakan. Boleh. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bu Cut dan Bu Neneng. Tepuk tangan untuk Bu Cut dan Bu Neneng. Baik. Akan saya ada beberapa pertanyaan pemantik dari kegiatan ini. Menurut Bu Cut, siapa yang memegang kontrol antara Bu Cut dengan Bu Neneng terhadap kepala tangan? Siapa? Bu Cut. Artinya ketika Bu Cut itu menggenggam kepala tangan atau membuka kepala tangan, itu berdasarkan kendali atau kontrolnya Bu Cut. Betul ya? Betul. Mau Bu Neneng merayu, menghardik, menyuap dan lain sebagainya, kalau kita tidak mengizinkan, maka kita tidak akan membuka kepala tangan. Betul? Betul. Karena Bu Cut ini mengizinkan dirinya untuk membuka kepala tangan, maka dibukalah kepala tangan itu. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi Bapak Ibu, kita sepakat dulu bahwa kitalah yang memegang kontrol akan diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ada perubahan paradigma dari teori kontrol. Ini ilusi kontrol. Jadi kita ini berilusi, berhayal dalam hayalan kita bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal tidak. Kenapa? Karena muridlah yang memiliki kontrol atas kendali diri sendiri. Jadi murid melakukan sesuatu, melakukan apa yang mereka suka dan apa yang mereka inginkan, itu berdasarkan dari kontrol diri masing-masing murid, bukan kontrol guru. Tetapi selama ini kan diilusi kita, saya harus mengontrol murid, seperti itu kan ya. Saya mengajarkan murid supaya murid ini bisa ini. Betul ya Bapak Ibu?
Nah itu sebenarnya itu hanya ilusi kita. Yang sebenarnya terjadi adalah muridlah yang memegang kontrol. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Alvin, kecewa loh ibu sama kamu. Selama ini ibu menganggap kamu tuh adalah anak yang baik, anak yang cerdas. Ibu gak menyangka kamu seperti itu. Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Ilusi kita berhayal bahwa kita mengatakan itu akan membuat anak tersebut dapat kuat karakter, padahal salah Bapak Ibu. Karakternya yang sesungguhnya terjadi adalah karakter anak itu menjadi down karena dia merasa bersalah. Yang ketiga, bahwa semua perbuatan positif efektif itu bermanfaat. Padahal Bapak Ibu, semua yang kita kuatkan melalui kegiatan-kegiatan positif itu belum tentu bermanfaat untuk murid kita. Karena setiap murid itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa anak-anak murid kita. Ayo, kamu harus tiap malam harus rajin belajar. Kamu setiap malam harus membaca buku. Kita tidak bisa memaksa seperti itu, Bapak Ibu. Yang ada, anak murid kita akan tertekan. Nah, melalui budaya positif ini, bagaimana kita dapat memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada murid kita untuk melakukan sesuatu yang positif berdasarkan kemauan atau kesadaran dari murid-murid kita tanpa ada paksaan dari orang luar. Itulah yang akan kita mudah-mudahan dapat kita terapkan setelah mempelajari budaya positif. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Saya akan membahas ke 1 dan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk baca sendiri. Yang pertama, untuk teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi menurut stimulus respon, guru itu mencoba mengubah agar peserta didik itu berpandangan sama dengan kita. Kita mengajar A, misalnya kita mengajarkan rumus keliling persegi panjang. Jadi kita itu menginginkan anak-anak kita itu sesuai dengan rumus yang kita berikan. Padahal tidak. Kalau untuk teori kontrol, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda termasuk murid kita. Oke, yang selanjutnya yang keenam, model berpikir menang kalah. Ini stimulus respon. Kita selama ini selalu berpikir bahwa ada yang menang, ada yang kalah. Padahal sesungguhnya untuk teori kontrol, model berpikirnya itu harusnya adalah menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Nah, di sini apa makna disiplin? Menurut Bu Neneng nih, disiplin itu apa sih Bu Neneng? Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Ayu ya, makna dari disiplin. Makna disiplin menurut saya Bu Eka itu adalah perilaku taat terhadap aturan. Mungkin begitu Bu Eka. Oke, lanjut Bu. Lanjut Bu Ayu. Bu Ayu. Menurut saya Bu Eka, disiplin itu melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Baik, terima kasih Bu Neneng dan Bu Ayu. Jadi menurut Bu Neneng dan Bu Ayu, disiplin itu adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Baik. Jadi makna disiplin yang sesungguhnya, makna disiplin diambil dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Tetapi selama ini dalam budaya kita,
disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, yang disebutkan oleh Bu Neneng dan Bu Ayu tadi. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, yang kita harapkan di sini adalah makna disiplin itu mematuhi segala bentuk keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh diri sendiri itu atas dasar kesadaran dari diri masing-masing, bukan karena takut dan mendapat tekanan dari luar. Nah, ini adalah makna disiplin yang sebenarnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi melaksanakan disiplin itu tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang dapat kita terapkan, contohnya misalnya jujur, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Disiplin, kemudian bertanggung jawab, kemudian berani. Nah, karena kita berada di lingkungan pendidikan, jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi masih ingat ya Bapak Ibu, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang dimulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke topik teori motivasi perilaku manusia. Setiap anak atau setiap orang untuk melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Yang pertama, tujuan seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, kita di sekolah ini memiliki peraturan masuk sekolah jam berapa Bapak Ibu? 7.15. Nah, kira-kira nih Bu Neneng setiap hari datang ke sekolah sebelum pukul 7.15. Betul ya Bu Neneng? Kira-kira nih Bu Neneng, menurut Bu Neneng kenapa Bu Neneng apa motivasi Bu Neneng supaya datang ke sekolah ini sebelum 7.15? Agar tidak terlambat. Agar tidak Iya. terlambat. Karena kalau terlambat kan malu dengan siswa. Betul. Oke. Baik, terima kasih. Kata Bu Neneng agar tidak terlambat, karena nanti kita sebagai guru ini kan sebagai teladan ya Bu Neneng. Kemudian malu sebagai siswa. Ini Bu Neneng bisa terjadi masuk di untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya. Teori motivasi yang disebutkan Bu Neneng masuk ke untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kenapa? Karena Bu Neneng memiliki motivasi untuk mendapatkan apresiasi dari siswa atau dari lingkungan sekitarnya. Kenapa Bu Neneng alasannya datang ke sekolah kurang dari 7.15? Kemudian, pernah nggak sih Bapak Ibu kalau misalkan kita datang ke sekolah sebelum jam 7.15 alasannya takut dimarah oleh kepala sekolah? Pernah ya? Iya, saya juga pernah melakukan itu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita punya motivasi seperti itu, kita masuk di teori motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang ketiga teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini sulit sekali Bapak Ibu. Jadi untuk datang ke sekolah 7.15
alasannya, motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri, itu sangat sulit sekali, betul ya Bapak Ibu ya? Betul sekali. Tetapi diharapkan setelah kegiatan desiminasi ini, teori motivasi yang dapat kita lakukan itu adalah teori motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi apapun kegiatan kita yang bermanfaat dan positif itu mudah-mudahan berasal dari diri sendiri. Kenapa? Karena itu merupakan motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Nah, jadi PR kita bersama ini Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan lingkungan baik itu untuk murid maupun untuk guru, bagaimana kita dapat memunculkan kesadaran dari dalam diri masing-masing untuk dapat berperilaku positif. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki gambaran atau memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ada yang kebutuhan dasarnya cinta kasih, ada yang kebutuhan dasarnya penguasaan, ada yang kebutuhan dasarnya kebebasan, dan ada yang kebutuhan dasarnya kesenangan dan survival atau untuk bertahan hidup. Murid-murid kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya dan didasari oleh kebutuhan dasar mereka masing-masing. Apakah itu untuk bertahan hidup, apakah itu untuk kesenangan, apakah itu untuk kebebasan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini ada contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Saya minta tanggapannya untuk Bu Sutri, silakan. Kira-kira kalau Bu Sutri menjadi Ibu Ani, kira-kira apa yang akan Ibu Sutri lakukan? Jika saya menjadi Ibu Ani, saya akan bertanya dulu kepada Agus, mengapa dia melakukan itu? Mungkin setelah saya bertanya, maka saya akan mendapatkan alasan-alasan mengapa Agus melakukan hal itu. Mungkin yang pertama, dia akan menyampaikan bahwa dia tidak membawa bekal, atau dia tidak tidak membawa bekal dan dia belum sarapan dari rumah. Mungkin cukup. Oke, terima kasih Bu Sutri. Jadi kalau kita lihat di sini, ini masih berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi ya Bapak Ibu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, betul kata Bu Sutri tadi. Jadi kalau Bu Sutri menjadi Ibu Ani, Bu Sutri akan mencari tahu dulu alasan mengapa Agus melakukan hal tersebut. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, maka kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Neng. Baik, terima kasih Bu Eka. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini saya buat pada awal tahun pelajaran ya Bu Eka. Lalu pada saat membuat keyakinan kelas ini saya di kelas sebagai pemandu. Jadi anak-anak itu menyampaikan apa saja nilai-nilai yang harus disepakati, dan juga selain itu mereka menyampaikan apa yang akan didapatkan jika mereka tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Jadi kesepakatan tersebut berdasarkan dari siswa. Jadi kami buat bersama. Tidak hanya saya yang membuat ataupun murid yang membuat, tetapi kita bersama-sama membuat, murid menyampaikan, lalu saya memandu melalui diskusi. Terima kasih Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Neneng. Jadi betul apa yang disampaikan
dalam membuat atau membentuk keyakinan kelas itu kita melibatkan seluruh peserta didik kita agar mereka merasa terlibat dan bertanggung jawab untuk menjalankan atau mengikuti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya pernyataan-pernyataan universal ini adalah pernyataan-pernyataan umum. Kenapa harus pernyataan-pernyataan universal? Karena diharapkan setelah ini peserta didik kita akan dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dimanapun dia berada. Apakah itu di sekolah, apakah itu di lingkungan masyarakat, apakah itu di luar negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Misalnya, contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat tidak membuang sampah sembarangan itu adalah kalimat yang negatif. Jadi harus kita ganti menjadi kalimat positif. Contohnya adalah menjaga kebersihan, seperti itu. Jadi kalimatnya adalah tidak rinci tetapi bersifat abstrak. Selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan banyak-banyak Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya mudah diingat dan dipahami oleh setiap peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Jadi setiap siswa itu kita mintai pendapatnya, idenya atau gagasannya, bagaimana mereka dapat membuat keyakinan kelas. Tentunya kita di sini sebagai among yang menuntut dan mengarahkan mereka dalam bercurah pendapat. Selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kita tempelkan di dinding kelas untuk dapat sama-sama kita lihat, kita evaluasi lagi. Bulan berikutnya kita evaluasi lagi apakah keyakinan kelas ini sudah efektif kita terapkan di kelas atau belum. Baik Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi untuk di keyakinan kelas itu adalah kebajikan nilai universalnya adalah tanggung jawab. Peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Seyogyanya dalam keyakinan kelas kita diharapkan kita dapat menuliskan menghormati orang lain dan diri sendiri. Artinya di kolom sebelah sini, di kolom keyakinan kelas ini, kita membuat kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya, ini adalah contoh atau aksi nyata saya dalam membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik saya. Jadi setiap peserta didik saya mintai curah pendapat seperti kata Bu Neneng tadi. Jadi masing-masing anak itu dimintai pendapatnya tentang kelas impian mereka seperti apa. Kemudian setelah itu saya jadikan satu. Nah, saya pilah-pilah bersama bersama peserta didik. Kemudian itu saya buatkan di Canva. Kemudian saya buatkan di banner. Kemudian saya tempelkan di dinding di belakang sebelah sana. Selanjutnya untuk kesepakatan kelas itu sejatinya harus ditandatangani oleh seluruh siswa. Artinya seluruh siswa sudah menyetujui dan menyepakati semua keyakinan kelas yang dibentuk bersama-sama. Nah, ini contoh adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas, dalam melaksanakan keyakinan kelas itu tidak mulus-mulus saja. Pasti ada hambatannya, pasti ada yang melanggarnya. Betul ya Bapak?
Bapak Ibu ya, kalau misalkan di peraturan di keyakinan kelas itu ada menjaga kebersihan, ada aja loh siswa kita yang datang yang kesiangan terus nggak piket. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada aja loh di dalam loker mejanya itu penuh dengan sampah. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau misalkan di keyakinan kelas kita itu disiplin, itu ada aja loh siswa kita yang datangnya tidak tepat waktu. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk menghadapi hal-hal tersebut? Salah satunya adalah melalui segitiga restitusi. Ingat ya Bapak Ibu, kita sepakati bahwa kontrol posisi sebagai guru yang efektif untuk diterapkan di sekolah itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer kita harus bisa membantu murid kita untuk mencari solusi atas perbaikan kesalahan yang telah dia perbuat. Salah satunya adalah melalui kegiatan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, segitiga restitusi itu memberikan penawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, fungsinya apa? Kita stabilkan identitas anak dulu ketika mereka melakukan kesalahan, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika anak itu datang terlambat, kita panggil, nih, Alvin silakan sini nak. Jangan marah-marah dulu Bapak Ibu kalau anak-anak kita terlambat. Ingat yang tadi kebutuhan dasar, teori kebutuhan dasar, bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid itu pasti memiliki tujuan dan memiliki latar belakang kebutuhan dasar. Cari tahu dulu alasannya, jangan langsung marah. Jadi ada Bapak Ibu guru yang di sini masih sering marah-marah sama anak muridnya? Ada. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, panggil dulu Bapak Ibu. Ketika dia dipanggil, pasti emosinya, sosial emosinya itu masih berantakan Bapak Ibu. Yang dia merasa takut karena dipanggil, yang dia merasa sedih karena dipanggil Bapak Ibu gurunya, yang dia merasa malu karena dipanggil Bapak Ibu gurunya. Jadi ketika itu kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang sekiranya dapat menstabilkan posisi anak ini yang tadinya merasa bersalah menjadi posisi normal. Contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi wajar kalau manusia, kita sebagai manusia berbuat salah. Tetapi setelah ini kita harus bisa memperbaiki kesalahan itu. Nah seperti itu. Atau nggak ada loh manusia yang sempurna di dunia ini. Atau bisa juga ketika dia terlambat, ibu juga pernah kok nak terlambat seperti itu. Artinya kita stabilkan dulu identitas anak ini menjadi posisi normal. Kemudian setelah itu langkah yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhannya. Setelah stabil, barulah kita kulik alasan anak itu melakukan kesalahan. Kita gali informasinya. Biasanya Bapak Ibu, kalau anak sudah berada posisi stabil, dia akan lebih terbuka untuk menjelaskan duduk perkara kenapa dia melakukan kesalahan itu. Dia tidak akan takut lagi. Kadang-kadang kita seperti ini, kamu kenapa kok bisa terlambat? Dia diem aja
dia nggak mau jawab. Kenapa? Karena posisi dia, identitas dia belum stabil. Kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita langsung di tahap kedua, yaitu memvalidasi kebutuhannya. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu alasan dia kenapa melakukan kesalahan itu, kita tanyakan keyakinannya. Kamu ingat nggak kesepakatan yang sudah kita buat? Nah, nanti dia akan menjawab, ingat Bu. Apa keyakinan yang sudah kamu lakukan? Misalnya kalau dia membuang sampah sembarangan, dia akan menjawab, menjaga kebersihan Bu, seperti itu. Kemudian kita tanyakan lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kesalahan kamu itu bisa diperbaiki. Nah, itu di posisi ketiga inilah kita bisa membantu murid kita untuk memperbaiki kesalahan dengan cara mencari solusinya. Setelah menemukan solusi, nah kita tanyakan kembali, kira-kira kapan solusi perbaikan itu dapat kamu lakukan. Kemudian ada diskusi, itulah Bapak Ibu posisi manajer yang harus kita terapkan di sekolah kita. Jadi dengan marah-marah, dengan menghukum, itu sepertinya tidak efektif kita terapkan di sekolah. Artinya setelah ini kita dapat, setelah kegiatan desiminasi ini, diharapkan kita bersama-sama dapat memposisikan posisi kontrol kita sebagai manajer, ataupun ketika kita melihat atau menemukan siswa yang bermasalah, kita dapat menggunakan segitiga restitusi untuk mencari solusi bagaimana kita mencari solusi atas masalah yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata saya terkait penerapan segitiga restitusi di kelas 6. Kemudian memiliki tanggapan yang bagus kepada murid-murid saya ketika saya bertanya, kalau Ibu melakukan segitiga restitusi, bagaimana pendapatmu? Saya senang Bapak Ibu, saya senang Bu Guru. Saya pikir Ibu akan marah, tetapi enggak. Bu Guru malahan membantu saya untuk mencari solusi bagaimana saya memperbaiki kesalahan. Kemudian ini adalah kalimat-kalimat intervensi 30 detik. Boleh Bapak Ibu baca dan kita pelajari nanti untuk mengintervensi bagaimana peserta didik kita bisa merenungi kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, refleksi Bapak Ibu. Ini adalah slide terakhir Bapak Ibu. Jadi sebelum saya tutup ada 4 pertanyaan refleksi yang saya harap dapat dijawab Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan desiminasi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma atau pemikiran saya yang saya dapatkan dari kegiatan desiminasi ini? Kira-kira nomor 1 ini siapa yang mau ngasih tanggapan Bapak Ibu? Silakan. Terima kasih ya. Hal baru yang saya dapat dari paradigma yang sudah kita ikuti ini, dari yang kita memberikan hukuman. Ya, kita itu kalau misalnya siswa itu melakukan kesalahan pasti langsung memberikan hukuman. Nah, setelah saya mengikuti ini, maka ternyata kita memberikan hukuman itu tidak efektif. Nah, yang lebih efektif itu kita menjadi manajer. Jadi kita bukan hanya memberikan hukuman, tidak efektif untuk memberikan hukuman itu. Terima kasih Bu Sutri. Ada lagi yang ingin menanggapi soal nomor 1 Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Yati. Oke, nomor 1 ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti kegiatan ini? Ya. Banyak sih, ya. Ternyata saya baru sadar kan, sebagai guru, ternyata saya khususnya banyak salah. Ya benar, banyak salah cara mengajar mungkin, apalagi cara memberikan hukuman yang memang kita selalu berasumsi bahwa anak itu akan jerah dengan hukuman. Ternyata
ternyata tidak. Justru kalau hukuman itu tadi yang tidak kena, ada yang misalnya tadi dengan menurut kita ya, itu hukuman adalah hukuman yang mengedukasi, contohnya untuk bersih-bersih, untuk nyapu. Ternyata di hati anak itu belum tentu maksud kita itu terbaca atau diterima dengan maksud kita itu. Nah itu. Jadi mungkin untuk kedepannya mulai saat ini ya harus berhati-hati untuk memberikan hukuman, apalagi jangan sampai anak itu merasa rendah diri, kemudian down, apalagi sampai dengan trauma itu. Jadi ya benar-benar terbuka. Baik, terima kasih untuk yang hari ini. Terima kasih Bu Yati. Baik, selanjutnya terima kasih Bu Sutri dan Bu Yati. Selanjutnya adalah pertanyaan refleksi yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai kedisiplinan dan motivasi intrinsik? Kira-kira mohon tanggapannya, siapa yang ingin mau menanggapi, Bapak Ibu? Silakan, perasaannya yang muncul, apakah perasaan sedih kah, apa perasaan lapar kah? Silakan Bu Nenek. Perasaan saya bocah selama mengikuti sesi ini, yang pertama adalah ketika sudah mendapatkan materi dari Bu Eka, saya sadar Bu Eka, ternyata selama ini apa yang saya lakukan kepada murid saya untuk menangani kasus atau pembelajaran ternyata salah. Bahkan ya, ternyata hukuman itu yang menurut saya bisa memberikan efek jerah, ternyata itu salah. Dan saya sadar bahwa setelah selesai sesi ini mungkin saya akan mulai dengan menangani kasus di kelas dengan menjadi seorang manajer Bu Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nenek. Mudah-mudahan ya kita semuanya dapat menerapkan posisi manajer dengan salah satu kegiatannya yaitu segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan refleksi. Posisi kontrol seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Jadi kira-kira selama ini kebanyakan posisi kontrol yang mana yang kita lakukan? Apakah sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Saya mohon tanggapannya Bu Linda. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, Bu Linda sering menggunakan yang mana, Bu? Kelima-limanya Kelima-limanya ya, Bu. Sudah sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, baik, terima kasih Bu Linda. Artinya Bu Linda ini sudah melaksanakan 5 posisi kontrol. Tapi lebih banyak yang mana Bu Linda? Sebagai manajer? Enggak. Sebagai apa Bu Linda? Penghukum. Penghukum? Terus yang itu saja Pak. Pembuat rasa bersalah? Pada saat Iya, oke, baik, terima kasih Bu Linda. Kemudian pertanyaan refleksi yang terakhir, saya minta tanggapan Bu Ayu dan Bu Cut ini. Saya akan menjadi among atau pendidik yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan desiminasi? Jadi mohon tanggapannya Bu Cut. Bu Ayu dulu. Baik Bu Eka, setelah mengikuti desiminasi ini saya rasa saya akan lebih belajar menjadi control manager di dalam kelas, terutama anak murid yang saya ajar, dan berusaha menjadi guru yang disiplin tapi bukan berdasarkan orang lain atau bukan berdasarkan tekanan, tapi belajar disiplin yang berasal dari diri sendiri, yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, menghargai diri sendiri, gitu. Baik, terima kasih, mantap sekali Bu Ayu. Bu Cut, mohon tanggapannya Bu Cut. Tanggapan saya Bu Eka, saya akan menjadi manajer yang baik di dalam kelas sebagai wali kelas yang memiliki pendirian di kelas, yaitu tidak lagi menghukum murid atau memarah-marahi murid di dalam kelas, seperti itu Bu. Baik.
Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapan dan perhatiannya. Ini merupakan slide saya yang terakhir, Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah kegiatan diseminasi ini kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Salah satunya sebagai posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di akhir slide ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, ada ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bermanfaat, buang saja Bapak Ibu. Baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paninya udah selesai ya. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah dulu bangunnya kesiangan, kemudian ibu terlambat datang ke sebuah acara. Apa-apa, tetapi ibu manggil Fania ke sini bukan untuk menyalahkan Fania, tapi kita bersama-sama mencari solusi bagaimana supaya Fania tidak terlambat lagi. Ya, kalau boleh ibu tahu, Fania kok bisa terlambat, kenapa? Tidurnya kemalaman. Jam berapa Fania tidur? Jam 10. Memang aktivitas Fania apa? Main HP. Kalau main HP itu boleh ya, tapi memang kita itu harus dibatasi, ya. Nah, menurut Fania nih, kita kan sudah buat kesepakatan kelas nih di awal pembelajaran itu kan, masih ingat nggak? Masih. Menurut Fania, dengan Fania datang terlambat, kira-kira melanggar kesepakatan itu tidak? Melanggar apa kesepakatan kita? Iya, tidak boleh datang terlambat atau harus hadir tepat waktu. Nah, ini Fania, kan kesepakatan kelas itu fungsinya untuk mendisiplinkan kita kan? Iya, kita disiplin supaya kita menjadi anak yang baik. Fania mau jadi anak yang baik? Mau. Nah, menurut Fania nih supaya Fania tidak datang terlambat lagi, kira-kira Fania harus apa? Jangan tidur ke malam. Caranya gimana supaya tidurnya ke malam? Iya, tidak asik bermain HP, main HP boleh, belajar lewat HP boleh, tetapi harus dibatasi. Kemudian juga tadi apa solusinya tadi? Menghidupkan alarm. Nah, mudah-mudahan dengan solusi yang Tania berikan, Tania besok gak terlambat lagi. Bisa? Bisa, itu yakin kok kamu bisa ya. Nah, kira-kira nih, kapan Fania akan melakukan hal itu supaya kesalahan Fania ini bisa diperbaiki? Mulai hari ini, bisa ya? Bisa. Jadi nanti Fania membatasi main HP-nya, belajar juga dibatasi waktunya, kemudian jangan lupa pasang alarm. Oke, kalau seperti itu, Fania boleh kembali ke kelas. Lupa, sudah selesai ulangannya. Silakan duduk. Gimana ulangannya tadi? Bisa mengerjakan? Bisa. Oh iya, Ulfa tahu nggak kenapa yang dipanggil ke sini? Nggak tahu ya? Nah, jadi tadi waktu ulangan
Ibu melihat Ulfa mencontek jawaban milik teman Ulfa. Iya, betul. Iya, gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Ulfa ataupun ibu itu juga pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Tetapi ibu panggil Ulfa di sini bukan untuk menyalahkan Ulfa, tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Mau jadi anak yang baik kan? Mau. Nah, jadi menurut Ulfa nih, tindakan mencontek itu dibenarkan tidak? Tidak. Masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih ya? Nah, apa? Ulfa, kira-kira Ulfa melanggar apa? Iya, kejujuran. Jadi kita tuh harus jujur. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Ulfa mencontek tadi? Oh, ada soal yang Ulfa tidak mengerti. Ya, jadi mencontek punya temannya. Iya. Nah, kalau tidak mengerti seperti itu, menurut Ulfa, supaya Ulfa tidak melakukan kesalahan itu lagi, bagaimana cara memperbaikinya? Iya, belajar lebih. Iya. Kemudian apa lagi? Belajar. Ya, kemudian kalau misalkan Ulfa tidak mengerti dengan pelajaran atau materi, seharusnya Ulfa ngapain? Iya, bertanya ke ibu, Bu. Ulfa boleh nanya ke ibu. Bu, ini saya materi ini belum paham. Gitu. Boleh nggak Bu saya diajarin? Ibu akan lebih senang sekali kalau Ulfa seperti itu daripada Ulfa mencontek. Atau nih, ibu boleh kasih saran nggak? Boleh ya. Kalau misalkan Ulfa tidak nyaman bertanya sama ibu, Ulfa boleh bertanya kepada teman, yaitu dengan melakukan kegiatan belajar bersama. Bagaimana? Bisa nggak solusi itu Ulfa supaya melaksanakan? Bisa, iya. Ibu yakin Ulfa bisa. Ya, ibu yakin akan kemampuan Ulfa. Bisa ya? Bisa. Jadi mulai kapan nih kira-kira Ulfa mau giat belajar bersama temennya, mulai kapan? Iya. Jadi untuk persiapan ulangan besok, Ulfa giat belajar. Kemudian kalau ada yang materi yang nggak paham, boleh tanya ke ibu. Bisa ya? Bisa? Bisa. Ibu yakin kok Ulfa pasti bisa. Sekarang Ulfa boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Mudara dari kelas 6B. Saya senang sekali karena ketika saya buat kesalahan, saya dibantu oleh ibu guru untuk mencari solusi dalam memperbaiki kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Ulfatinisa dari kelas 6B. Saya senang sekali karena ketika saya berbuat salah, ibu guru tidak marah, malah membantu saya mencari solusi.